Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya, Reski Amalia, dalam program Make News Malam. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Bertempat di Masjid Jami Syuhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama Kadi Mandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya, Swissbell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memberikan pemahaman kepada saya bahwa jalan kita terus mencercah. Akan dicercah, saudara-saudaraku. Akan tetapi berakhir tahun 2019, masuk ke tahun 2020 di bulan ke-7, tidak sebesar buka asal masuk pada selanjutnya. Kantor Bupati Bombana. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020 terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor Bupati Bombana. Aksi saling dorong terjadi saat massa yang tergabung dalam Front Rakyat Pemerhati Lantawonua memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui Bupati. Beruntung, aksi tidak mengakibatkan adu jotos antara massa aksi dan kepolisian setempat. Koordinator lapangan, Refli mengatakan 4 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Rumbia, desa Lantawonua yang sangat tertinggal karena jika musim panas penuh debu dan bebatuan. Sementara pada musim penghujan, jalannya berlumpur bahkan pengendara nyaris jatuh. Kawan-kawan menjawab dengan aspal jalannya. Sekarang, Lantawonua. Hingga hari ini, desa Lantawonua apabila terik matahari panas, jalannya rata-rata saudaraku, penuh dengan bebatuan. Dan ketika hujan saudara-saudaraku, musim jalannya, kita harus jatuh tertinggal-tinggal di jalan itu saudara-saudaraku. Hal inilah yang kemudian membuat kita turun ke jalan, menagih janji Bupati Bombana yang katanya ketika 25 Mei maka aspal Lantawonua itu akan segera diaspal. Betul atau tidak saudara-saudaraku? Kami merasa puluhan tahun Lantawonua sudah puluhan tahun Kabupaten Bombana terbentuk, tapi sampai detik ini kami tetap tidak diberikan. Bagaimana tidak? Sampai hari ini kami tidak pernah melalui jalanan yang layak. Bahkan jalanan kampung kami tidak layak disebut sebagai jalanan, lebih layak disebut sebagai kubangan lumpur. Kami di sini menolak sumpah dan datang bagi janji Bapak Bupati yang berjanji akan mengaspal jalan kami. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, jalan kami tidak pernah tersentuh oleh namanya aspal. Dari Bombana, Hasrun Mekdo TV melaporkan. Bertempat di Masjid Jami Syuhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama Kadi Mandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Ini pembentukan
Sejumlah tokoh agama Kadimandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Salah seorang tokoh adat, Laude Usman Baga, mengungkapkan menjadi dambaan para tokoh agama dan tokoh adat Mandati untuk menaikkan harapan masyarakat agar hati dapat direstui dalam perjuangannya membangun Wakatobi lebih sejahtera. Permintaan masyarakat coba ajak beliau supaya mulai doanya dari sini baru dia bekerja. Walaupun mendadak, tahap lakukan. Pertama-tama ini bahwa doa ini dulu, doa tula bala ini supaya dalam perjalanannya terhindar dari segala macam bahaya. Jadi doa tula bala kan? Iya. Kemudian doa selamat supaya ada keselamatan apa yang dia niatkan dan apa yang diinginkan. Ya. Lalu masyarakat ini menginginkan tadi intinya seperti disampaikan. Kita inginkan lagi ada perubahan lagi lebih bagus daripada Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Dari Wakatobi, Asrul Hamdi, Mekdot TV melaporkan. Dunia pariwisata memang mengalami dampak serius atas musibah pandemi COVID-19 belakangan ini. Dinas Pariwisata Kolaka bergerak cepat untuk lebih memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dengan menghadapi masa new normal khususnya di bidang kepariwisataan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Bertempat di salah satu hotel di Kolaka, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka menggelar BIMTEK Sadar Wisata dengan menghadirkan para pengelola desa wisata dan sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini bertujuan selain untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan, juga dalam rangka menghadapi era new normal yang tentu memiliki aturan dan ketetapan baru terkait standar pelayanan dan fasilitas yang harus diterapkan di setiap objek wisata yang akan membuka akses kunjungannya. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Asisten 3 Kabupaten Kolaka, didampingi oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Zulkarnain Mansur, mengucapkan agar industri pariwisata segera menggeliat kembali, namun dengan harapan wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan BIMTEK Sadar Wisata ini yang pertama tentunya karena saat ini adalah kondisi COVID-19, kita berharap bahwa setelah instruksi Bupati dan sudah melewati prakondisi, kita melakukan BIMTEK Sadar Wisata karena kita berharap ke depannya destinasi wisata atau industri pariwisata di Kabupaten Kolaka ini sudah mulai menggeliat dengan kewajiban tetap mengikuti protokol kesehatan atau protokol COVID yang insya Allah kita akan budayakan atau menjadikan kebiasaan baru ya, dalam tatanan kehidupan kita secara umum termasuk di destinasi wisata. Misalnya seluruh pengelola dan pengunjung wisata wajib menggunakan masker, kemudian wajib menjaga jarak, dan tentunya juga kita berharap selalu mencuci tangan. Ini yang paling utama tentunya kita harapkan dengan adanya BIMTEK Sadar Wisata. Kemudian yang kedua tentunya juga kita berharap di destinasi wisata atau industri pariwisata secara umum seluruh komponen wajib hukumnya untuk mengikuti protokol COVID ya. Baik itu pengelola, pelaksana di lapangan, dan seluruh pengunjung tentunya diharapkan untuk tertib dan disiplin untuk mengikuti protokol COVID. Sementara itu dalam kegiatan ini, Ahmad Nisar selaku pemateri utama menyajikan konsep sadar wisata dan sabta pesona dalam materi yang dibawakan. Ya, komitmen yang harus dibangun, kemudian buat master plan. Pemateri juga menegaskan pentingnya para pengelola objek wisata memahami standarisasi atau persyaratan pembukaan sejumlah objek wisata di masa pandemi COVID-19. Jadi ada leveling kalau di tingkat gubernur.
Kalau dia memilih, ini pakai mangga menunjukkan ini penyimpanan pasar. Ini Wakatobi butuh kali. Materi yang disajikan dalam Bintek ini secara garis besar terkait konsep sadar wisata, sabta pesona, dan new normal kepariwisataan dengan mengambil dasar peraturan pemerintah pusat dan daerah. Ketika dia masuk, kan untuk steril semua kondisi badan dan barang-barang itu hanya di titik awal. Sementara dia akan berwisata di situ selama 3 jam. Kuatkan di sisi agronya. Gak usah lagi wisata baharinya diperkuat. Sama lah di level pemerintah daerah. Lanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, patah tengah jalan. Tim Liputan Make.TV melaporkan. Itu yang harus ditanamkan. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya tutup karena pandemi COVID-19. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Make News Malam. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland, kita ada beberapa. Yang pertama, kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti begitu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB, dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp. Untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan, seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata.
Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe. Yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citra Land Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citra Land Kendari. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya tutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya, Swissbell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Pembukaan kembali hotel di kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan. Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker,
hand sanitizer, tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa. Cuma kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya. Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi. Kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu boleh terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah ya aman. Dari Kendari, Aundria Aurora, Meg.TV melaporkan. Lonjakan kasus positif COVID-19 yang direspon pengetatan kembali pembatasan sosial berskala besar dan penutupan lagi kegiatan usaha terus mengancam pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Pada saat yang sama, hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok beralih tegang, memunculkan kekhawatiran memuncaknya kembali perang dagang. Kawasan pecinan di Houston, negara bagian Texas belakangan tertekan akibat lesunya bisnis restoran. Tapi perintah menutup konsulat Tiongkok atas tuduhan mata-mata kembali menjadi pukulan, menurut seorang pengusaha yang juga wakil Kamar Dagang Asia setempat. Houston is a very international city, and we say we welcome all the nationalities. I hope this political thing wouldn't affect the people, who live in Houston or who come to Houston. Pengusaha lokal cemas dengan ketegangan baru antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. In the state of Texas alone, there's like 200,000 plus just Chinese Americans, right? Who drive from all over the state to be able to go and get their visas. Sebagai balasan langsung, Tiongkok memerintahkan penutupan konsulat AS di Chengdu, Provinsi Sichuan. Ketegangan dagang antara Amerika dengan Tiongkok sebenarnya telah mereda dengan penandatanganan kesepakatan dagang fase pertama pada pertengahan Januari. Tapi belakangan isu pencurian kekayaan intelektual kembali mencuat sehingga menyebabkan penutupan konsulat. Tapi juga ada isu-isu lain di luar ekonomi yang ikut meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Perlakuan terhadap minoritas Uyghur, Undang-Undang Keamanan Hong Kong, dan terakhir pandemi COVID-19 yang menurut Presiden Donald Trump tak akan separah ini bila ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah Tiongkok saat pertama merebak. It's very sad when you see the death. It's all death that could have been stopped by China. If they wanted to stop it, they could have stopped it. Kekhawatiran akan semakin memburuknya hubungan AS-Tiongkok terjadi di saat data domestik sedang kurang mengembirakan. Pemohon tunjangan pengangguran selama sepekan mencapai 1,4 juta orang, angka tertinggi dalam hampir 4 bulan. We have just about 16% at this point of Americans who are saying that their personal finances are going to get worse in the year ahead than they are right now. Permohonan tunjangan sebetulnya telah berangsur turun sejak awal pemberlakuan pembatasan sosial pertengahan Maret, tapi belakangan kembali meningkat dengan lonjakan kasus positif COVID-19 yang memaksa sebagian wilayah kembali memperketat PSBB. The recent spike in cases may be one possible cause for why people are starting to feel a little bit more hopeless about the economic situation and the likelihood that they're going to be able to go back.
to their job. The workers themselves are finding it really hard to go to work right now. One is because the risk of some jobs has increased dramatically. Another is because the difficulty of getting to work has increased when public transit is limited and also risky. Harapan kini diarahkan pada pengembangan vaksin yang sebagian telah memasuki fase lanjut alias fase ketiga, termasuk diantaranya yang sedang dikembangkan University of Oxford bersama AstraZeneca di Inggris. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ribuan UMKM di Amerika terpukul pandemi COVID dan berharap bisa mengajukan klaim asuransi sehubung terganggunya bisnis mereka. Tapi ini tidak mudah mengingat adanya perubahan yang dilakukan industri asuransi setelah wabah SARS 2002. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. For example, this table gets seated. This table does not. This table does not get seated. This table does get seated. Pelanggan restoran medium rare harus duduk berjarak dan selalu ada meja yang dikosongkan. Bar yang biasanya bisa ditempati 20 orang kini hanya boleh melayani 4 tamu. Seperti restoran lain di ibu kota Amerika, restoran ini hanya boleh beroperasi dengan kapasitas 50% untuk yang makan di dalam. Itu berarti laba juga terpangkas 50% setelah restoran boleh buka kembali pada bulan Juli. Menurut pemiliknya, Mark Busher, pandemi COVID menyebabkan ia rugi ratusan ribu dolar. Untuk menutup kerugian, Mark mengajukan klaim ke perusahaan asuransi dan berharap premi $25.000 yang ia bayar untuk asuransi akan menghasilkan manfaat. We, like many responsible business owners, filed a claim with our insurance company saying that our business has been interrupted due to circumstances beyond our control, and we're going to seek to the insurance company for reimbursement of lost sales and profits under the wording of our policy. It didn't take very long to get a letter back saying we're denying your claim. A pandemic or a virus is not a covered cause of loss. Perusahaan asuransi mengubah kebijakannya setelah wabah SARS pada tahun 2002-2003 menyebabkan perusahaan asuransi harus menanggung ganti rugi jutaan dolar. Sejumlah perusahaan asuransi menambahkan kata-kata tegas yang mengatakan mereka tidak menanggung kerugian akibat pandemi atau wabah virus. Yang lain memakai kata-kata yang lebih rumit dengan arti yang sama. Namun pakar independen mengatakan itu tergantung pada cara menafsirkan kontrak. That's the thing. If they're requiring physical loss only, then you're kind of stuck. But a good business interruption policy shouldn't have a physical loss requirement. Some of them, they don't have a direct physical loss requirement, but they're still using it anyway. They're adding it in as if it was there, and it's not. Perusahaan asuransi menjelaskan kebijakan baru ini tidak diterapkan untuk menghindari pembayaran, tapi mereka hanya berupaya mempertahankan industri asuransi. Amerika Serikat belum pernah mengalami bencana sebesar ini. Yang terbesar sebelum pandemi adalah badai Katrina yang membuat perusahaan asuransi harus menanggung biaya $54 miliar. Menurut Asosiasi Asuransi Korban Properti Amerika, pandemi COVID-19 telah menyebabkan kerugian antara 250 hingga 430 miliar dolar per bulan, dan itu baru mencakup usaha kecil. Perusahaan asuransi mengatakan dalam kasus seperti ini seharusnya pemerintah yang mendukung usaha kecil. Sebaliknya pemilik usaha kecil mendesak pemerintah mengubah undang-undang agar membuat perusahaan asuransi tidak bisa menghindari pemberian ganti rugi untuk keadaan luar biasa seperti saat ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan program kami di Make.tv, YouTube dan fanpage Facebook Make.tv dan Media Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.